Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG saat ini sudah berjalan selama 1 tahun. Dan dalam berjalannya 1 tahun ini, program MBG ini mengalami beberapa kendala, mulai dari adanya keracunan hingga penyelewengan di tingkat SPPG. Lalu bagaimana masukan dan juga evaluasi dari DPR RI melihat dari program MBG ini supaya kedepannya program MBG ini dapat berjalan lebih baik lagi. Sudah bersama saya pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS. Ibu Neti, kira-kira 1 tahun MBG ini berjalan, apa yang menjadi sorotan Ibu yang dapat menjadi perbaikan untuk program ini ke depannya? Ya, yang pertama tentu saja kita tetap berterima kasih dan mengapresiasi ya pelaksanaan program MBG yang memang bertujuan untuk meningkatkan status gizi para penerima manfaatnya khususnya peserta didik. Namun tentu saja setahun perjalanan ini tentu saja harus diberikan beberapa masukan yang konstruktif agar program MBG yang didukung dengan anggaran yang sangat besar ini betul-betul bisa mencapai ya tujuannya yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, yang hari ini tentu saja harus kita ingat bahwa satu pernyataan Kepala Badan POM bahwa bukanlah pangan kalau tidak aman ya, sehingga kita ingin bahwa aspek keamanan pangan ini menjadi kata kunci bagi kesuksesan pelaksanaan MBG. Nah, untuk memenuhi aspek keamanan tentu saja BGN harus terus melakukan kerjasama dengan Badan POM untuk melakukan pelatihan pembekalan terhadap SDM yang ada di SPPG, baik yang sudah mendapatkan pelatihan di Unhan yaitu kepala SPPG-nya yaitu SPPI, akuntan, ahli gizi, dan 47 penjamah makanan. Kita ingin bahwa dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku, penerimaan bahan baku, kemudian pembersihan, pengolahan, pemrosesan, sampai kemudian pemorsian dan pengemasan, itu semuanya memang mengikuti standarisasi yang ada dalam Juknis BGN yang disusun bersama-sama dengan para pihak yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal lain yang juga harus dipatuhi oleh SPPG adalah pemenuhan SLHS, Sertifikat Layak Higien dan Sanitasi, sehingga dipastikan bahwa kebersihan, kemudian lingkungan tempat pengolahan makanan itu betul-betul memang memenuhi standar ya. Dan yang tidak kalah penting adalah juru tama masak atau kemudian juru masak yang bersertifikat. Ya, menurut saya ini satu hal yang akan terus meningkatkan added value bagi SPPG yang melakukan hal ini ya. Nah, kita ingin bahwa apa yang diwacanakan oleh BGN akan membuat grading tipe A, tipe B, tipe C ini akan semakin membuat SPPG ini berkompetisi ya secara sehat. Dan ini nampaknya juga akan menjadi ekosistem ya dalam penyelenggaraan MBG yang membuat SPPG ini tidak main-main ya dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk menyajikan menu atau makan bergizi buat anak-anak. Dan yang terakhir tentu saja yang tidak kalah penting, hendaknya SPPG ini memenuhi apa yang menjadi pandangan para ahli gizi ya, meminimalisasi, menghindari ultra processed food ya. Dan ini juga sejalan dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo ya, bahwa kita ingin menggerakkan denyut perekonomian di lapangan, di masyarakat. Kita ingin para petani juga menikmati hasilnya karena yang diolah adalah real food, bukan ultra processed food ya. Dan dalam konteks kesehatan ini juga tentu saja akan semakin sejalan ya dengan harapan dan tujuan MBG. Berbeda dengan ultra processed food yang tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula, yang tentu saja ini kurang baik ya bagi tumbuh kembang anak-anak yang diharapkan akan semakin meningkat status gizinya. Dan yang terakhir, jangan lupa BGN juga harus membuka kanal komunikasi publik yang luas agar masyarakat bisa memberikan masukan. Ya, kalau memang perlu apresiasi dan itu baik, ya tentu saja kita bersyukur. Tapi kalau ada masukan yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan program MBG, tentu kita ingin agar segera direspon. Jadi jangan ada lagi kasus keracunan makanan, jangan ada lagi ultra processed food yang kemudian tidak seperti harapan dan tujuan penyelenggaraan MBG ini. Seperti itu. Neti, sedikit lagi terkait dengan banyak pertanyaan masyarakat karena ini juga besok baru
mau mengalami bulan Ramadan, banyak yang bertanya nih terkait dengan sebaiknya MBG ini seperti apa di bulan Ramadan. Ya, tentu ini harus dibicarakan secara matang dan hati-hati ya. Kenapa? Jangan sampai kemudian karena ingin menyerap anggaran, kemudian SPPG ini tidak memiliki standar sesuai dengan aspek keamanan pangan tadi ya. Dan jangan sampai lagi terulang kembali praktek di bulan Ramadan tahun lalu ya. Diberikan makanan pabrikan, diberikan ultra processed food dan seterusnya. Nah, tentu saja dalam masa persidangan ini kita akan mengagendakan mengundang mitra kami BGN dan kita akan sampaikan masukan-masukan dan aspirasi dari masyarakat agar tidak kembali terulang apa yang terjadi pada Ramadan tahun lalu seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Neti. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI tadi dari Ibu Neti Prasetyani yang menyampaikan bahwa dari BGN ini untuk menyukseskan program MBG tidak bisa sendirian, harus menjalin komunikasi dan juga sinergi yang lebih baik lagi di tahun 2026 dengan semua sektor yang memiliki atau berperan dalam menyukseskan program MBG ini. Tadi juga Bu Neti juga mengingatkan bahwa terkait dengan di bulan Ramadan besok diharapkan ada perbaikan daripada pelaksanaan MBG pada tahun sebelumnya. Sekian pemirsa laporan dari saya Alfat Rizky. Saya kembalikan ke studio.